Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alwi dan di video kali ini kita akan berkenalan dengan database dan migration. Oke, yang pertama itu soal migration. Jadi ketika kita menginisiasi project Laravel kita, otomatis di dalam folder database, sebentar, kita rapikan dulu. Nah, di dalam folder database itu folder migration yang di dalamnya ada inisiasi 3 migration. Nah, apa itu migration? Simpelnya, migration itu adalah script yang akan kita jalankan untuk membuat tabel dari Laravel atau PHP ya. Jadi, ketika kita mau, misalnya mau bikin tabel user di database gitu. Nah, terus di dalam tabel user itu misalnya ada kolom ID, name, username, password, email, dan lain sebagainya. Itu kita bisa definisikan di dalam folder migration, lalu tulis filenya berdasarkan nama tabelnya. Kemudian ketika nanti sudah jadi, kalian tinggal menjalankan perintah membuat migrate dan dia otomatis bakal menjadi tabel. Nah, kenapa harus pakai migration ketimbang bikin tabel manual gitu? Nah, simpelnya ketika kita bekerja dalam tim, eh, kalau migration ini dapat membantu menyelaraskan kolom-kolom yang ada di database antara satu developer dengan developer yang lain gitu. Jadi kolom-kolomnya dan tabelnya itu sama ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai setup database kita menggunakan Table Plus. Nah, di folder di project kali ini kita menggunakan database SQLite. Sebenarnya tanpa perlu Table Plus pun bisa bisa kita akses langsung di sini database SQLite-nya. Kalian pakai extension SQLite namanya di sini. Nah, SQLite Viewer untuk melihat database yang ada di dalam project kita. Tapi karena di sini saya bakal menerangkan penggunaan Table Plus itu fungsinya buat memudahkan kalian karena di sini Table Plus itu memiliki GUI yang lumayan bagus ya. Oke, pertama kalian buka Table Plus-nya, kemudian klik plus, kemudian kalian pilih database yang kalian pakai di project kalian. Nah, contohnya di sini saya menggunakan SQLite, lalu create. Nah, di sini masukin nama koneksinya ya. Jadi di sini bukan nama database, tapi nama koneksi. Jadi santai aja. Jadi misalnya saya kasih nama koneksi itu koneksi Laravel 11 belajar. Agak panjang dikit ya, nggak apa-apa. Lalu kita coba tes. Oke, di sini tidak bisa terkoneksi dengan database karena kita belum memilih SQLite kalian. Nah, silakan kalian arahkan ke file SQLite ini yang berada di folder project kalian. Di sini di bagian database. Nah, ini open. Ketika kalian tes lagi, sekarang koneksinya sudah oke ya. Kalau tinggal kalian save. Nah, di sini udah terkoneksi dengan database. Selanjutnya, misalnya kalian tidak sengaja menghapus file database SQLite kalian, itu sebenarnya aman-aman aja ya. Kalau kita hapus nih, di sini saya coba hapus. Nah, kalian bisa mengeneratnya lagi dengan menjalankan perintah php artisan migrate. Nah, di sini otomatis bakalan ditawarkan untuk dibuatkan file SQLite-nya. Kita klik ya, defaultnya udah yes, lalu klik enter aja. Nah, di sini dia otomatis bakal membuatkan file database kita dan menjalankan perintah migrasi ini supaya dibuatkan menjadi tabel. Nah, di sini udah ada tabel-tabelnya seperti user dan juga cache, ini cache, dan juga job. Ini. Kolom-kolomnya pun sudah sesuai seperti ini. Kalau pakai tabel plus kita lihatnya di bagian sini, klik 2 kali, bagian user. Nah, di sini, sorry, nah di sini namanya sudah sesuai dengan apa yang kita punya di sini ataupun di
file migration-nya. Selanjutnya, eh, bagaimana kalau misalnya kita pengen ganti database kita ke MySQL? Nah, itu gampang. Silakan kalian tinggal ubah di env-nya menjadi MySQL, lalu kalian jalankan ulang perintah migration-nya. Tapi di sini kalian perlu bikin koneksi baru lagi. Sorry, ini gue tutup dulu. Nah, di bagian tab plus, kalian bikin MySQL dan create. Nah, di sini kalian perlu masukin beberapa info ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai MySQL, kalian harus mengaktifkan ini seperti host, port, dan lain sebagainya. Dan juga nama database-nya. Tapi di sini saya mau pakai SQLite aja karena simple dan defaultnya juga pakai SQLite. Kemudian kalau kalian buka di docs-nya Laravel, itu kalian share aja migration. Nah, di sini itu penjelasannya lengkap ya terkait migration tuh. Silahkan kalian baca-baca aja di sini itu lumayan lengkap. Contohnya misalnya kalau kalian mau bikin migration baru, kalian pakai komen ini. Biasanya uh, penulisannya seperti ini. Lanjut eh, beberapa komen migration. Nah, untuk mengecek beberapa komen yang tersedia terkait migration, kalian bisa mengetik PHP artisan. Di sini akan tampil bagian migration. Nah, ini ada beberapa perintah terkait migration yang bisa kalian pakai. Misalnya untuk migrate fast, ini fungsinya untuk menghapus semua tabel dan menjalankan ulang migrasinya. Nah, di kalian punya udah ada tabelnya nih, terus data-datanya udah ada, tapi misalnya data-data tersebut mau kalian hapus, refresh ulang gitu. Nah, kalian tinggal jalankan ini. Jadi otomatis data-datanya hapus dan tabelnya bakalan dibuatkan ulang. Ini ada beberapa fungsi lagi yang bisa kalian pelajari sendiri ya secara manual. Kemudian kita bakal mencoba bikin migrasi untuk fitur post kita karena di sini belum ada, baru ada user dengan menjalankan perintah yang ada di dokumentasinya. Kita copy aja. Ini kita clear dulu, kita paste. Nah, biasanya aturan penulisan migrasi, file migrasi itu diawali dengan action yang dibuat, misalnya create, lalu nama tabelnya, lalu di sini dikasih tabel gitu. Oke, kurang lebih seperti ya. Kita namakan dia sebagai post, pakai jamak, pakai S, karena ini aturan bakunya, lalu klik enter. Nah, otomatis di sini dibuatkan file migration post. Nah, untuk isi dari tabelnya kita sesuaikan dengan ini. Dia ada ID, title, author, slash body. Sesuai dengan struktur data dari post kita. Nah, strukturnya seperti ini. Yang kanan ada table, string title, kemudian table string slug. Untuk slug kita bikin unique, karena slugnya nggak boleh sama. Kemudian kita juga perlu author. String author. Lalu yang terakhir ada body. Body kita bikin jadi teks saja. Nah, kita hapus bagian sini karena udah ngecek lagi. Nah, ini skemanya sudah ada, tapi ketika kalian cek di SQLite kalian, ini belum ada tabel post. Begitu juga di tabel plus ya. Caranya untuk supaya migration ini jadi tabel, kita jalankan ulang migrasinya dengan menjalankan fungsi ini php artisan migrate enter. Nah, sekarang kalau kalian buka lagi database SQLite-nya, di sini sudah ada
tabel post seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita bakalan menginsert data yang udah ada di apa postingan kita. Ada beberapa data. eh, di sini harus berubah ya. Jadi kita pakai tabel plus saja. Oke, di bagian tabel plus kita klik dua kali koneksi kita. Nah, di bagian post kita sesuaikan dengan dummy data yang kita taruh di project kita. Kalau nggak salah saya naruh di router kita ya. Oh, bukan di router, tapi udah saya pindahin ke ini model post. Nah, kita input, coba input. Kita pakai klik kanan, terus add row. Kita isi manual aja ya. ID 1, terus title-nya itu eh, contoh judul 1. Slide-nya contoh judul 1. Autornya always stand. Bodinya kita copy aja dari sini. Nah, ini belum tersimpan. Untuk menyimpannya kalian klik Ctrl S. Jadi sudah tersimpan. Kemudian kita tambah satu lagi. Contoh judul 2. Contoh judul 2. Autornya always stand. Kontennya kita ambil dari sini. Ctrl S. Nah, sekarang datanya sudah tersimpan ke database. Selanjutnya kita perlu menampilkan data yang ada di database ini ke dalam website kita. Tapi kita akan membahasnya di episode selanjutnya ya. Jadi cukup segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.